Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di awal minggu ini. Tuhan memberi kita hari baru dengan kasih setianya. Di hari Senin biasanya kita sibuk menyusun agenda pekerjaan, sekolah, rencana keluarga, dan yang lain-lain. Tapi firman Tuhan di Amsal 16 ayat 9 berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amsal 16 ayat 9 ini mengingatkan kita bahwa manusia boleh merancang, tetapi Tuhan yang menentukan arah langkah. Itu artinya secerdas apapun kita menyusun rencana, hasil akhirnya tetap ada di tangan Tuhan. Sahabat terkasih, tidak salah punya rencana. Bahkan Amsal 21 ayat 5 berkata, rancangan orang rajin mendatangkan keuntungan. Kita bisa membuat to-do list, target keuangan, atau strategi hidup. Tapi semua itu terbatas pada apa yang kita tahu. Bayangkan seorang mahasiswa baru merencanakan studinya. Mau lulus tepat waktu, dapat beasiswa, bahkan sudah menentukan pekerjaan setelah kuliah. Tapi tiba-tiba pandemi datang. Kuliah pindah online, rencananya berantakan. Namun justru dari situ dia belajar keterampilan baru yang membawanya ke peluang yang tak pernah ia pikirkan. Sahabat terkasih, apa rencana yang sedang kita pegang erat hari ini? Apakah kita siap kalau Tuhan ubah jalannya? Allah melihat lebih jauh dari kita. Dia tahu jalan terbaik, bahkan sebelum kita melangkah. Sebagai contoh, Yusuf muda bermimpi jadi pemimpin, tapi jalannya panjang. Ia dijual, difitnah, dipenjara. Namun akhirnya Tuhan menempatkannya sebagai penguasa Mesir. Kalau Yusuf menyerah di tengah jalan, dia tidak akan melihat janji Tuhan. Ada seorang pengusaha muda berdoa agar usahanya berkembang. Ia berencana buka cabang besar, tapi justru gagal. Ternyata dari kegagalan itu ia menemukan ide baru, usaha kecil-kecilan online, dan malah berkembang lebih besar dari cabang yang ia impikan. Sahabat terkasih, apakah kita mau percaya bahwa ketika pintu tertutup, Tuhan sedang mempersiapkan jalan lain? Menyerahkan rencana kepada Tuhan bukan berarti berhenti berusaha. Justru kita tetap bekerja keras, tapi hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Rasul Paulus, dia merencanakan perjalanan misi, tapi Roh Kudus kadang melarang. Misalnya ia ingin pergi ke Asia, tapi Tuhan mengarahkan ke Makedonia. Kisah Para Rasul 16 ayat 6-10. Paulus tetap melayani dengan penuh semangat, tapi fleksibel dengan pimpinan Tuhan. Sahabat terkasih, seperti orang naik sepeda, kita harus tetap mengayuh supaya maju. Tapi arah stang ditentukan oleh tangan. Hidup kita juga begitu. Kita tetap bergerak, tapi Tuhan yang pegang kendali arah. Sudahkah kita melibatkan Tuhan sebelum ambil keputusan minggu ini? Saat kita menyerahkan hidup ke tangan Tuhan, kita hidup lebih tenang, tidak lagi dikuasai oleh rasa cemas. Mazmur 37 ayat 23-24 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ada seorang ibu yang khawatir tentang anaknya yang sedang merantau. Ia mengontrol semua hal, jadwal makan, kuliah, pergaulan. Tapi setelah ia belajar menyerahkan anaknya ke dalam doa, ia menemukan damai sejahtera yang sebelumnya hilang.
Abraham, Tuhan suruh dia pergi ke tanah yang belum ia tahu. Abraham melangkah dalam iman dan akhirnya melihat janji Tuhan digenapi. Sahabat terkasih, apa yang membuat kita khawatir hari ini? Bisakah kita percayakan itu ke tangan Tuhan? Mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, pagi ini kami datang dengan segala rencana kami. Engkau tahu apa yang kami pikirkan, apa yang kami harapkan. Tapi kami belajar, hanya Engkau yang menetapkan langkah kami. Arahkan kami Tuhan sesuai jalan-Mu. Bila Engkau tutup satu pintu, ajari kami percaya ada pintu lain yang lebih baik. Kami serahkan keluarga kami, pekerjaan kami, studi kami, pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, agar setiap langkah kami sebagai umat-Mu menjadi terang bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah mengikuti renungan pagi bersama saya, Linda Kristianti. Jangan lupa untuk ikut renungan lengkap lainnya di channel ini. Mari kita terus bertumbuh bersama dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa untuk renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.